Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfi Nikmatul Abidah dengan nomor NIM 932506118, kelas Balagoah, mahasiswi pendidikan bahasa Arab, akan mempresentasikan mengenai musnad ilai bagian mendahulukan dan mengakhirkan musnad ilai, yaitu mendahulukan musnad ilai. Setiap lafadz adalah perwujudan dari setiap makna. Tata letak atau wad'i, lafadz harus sesuai dengan susunan tabiat makna. Musnad ilai didahulukan karena menduduki sebagai mahkum alai, berbeda dengan musnad yang berkedudukan sebagai mahkum bi. Sedang kedudukan selain keduanya hanyalah sebagai pengikut. Musnad ilai dan musnad, karenanya tidak boleh mendahului keduanya. Selanjutnya, pada dasarnya mendahulukan kalimat tidak terlepas dari 4 tujuan, yaitu yang pertama, penambahan makna baru disertai perbaikan lafadznya. Yang kedua, penambahan makna baru tanpa disertai perbaikan lafadz. Yang ketiga, mendahulukan dan mengakhirkan adalah sama. Dan yang terakhir, merusak makna. Kemudian, setiap bagian kata yang terangkum pada setiap kalam tidak mungkin diucapkan bersamaan. Namun, ada di antaranya yang harus didahulukan dan ada di antaranya yang harus diakhirkan. Bagian-bagian kalam tersebut tidak lebih utama didahulukan atau diakhirkan dari yang lain, kecuali terdapat sebab-sebab tertentu, karena bagian-bagian kalam itu mempunyai kedudukan yang sama. Musnad ilai didahulukan selain karena sesuai sebab hukum asalnya, juga karena beberapa sebab, yaitu yang pertama, menggembirakan dan menyusahkan seseorang secara spontan, seperti perkataan al-afwu angka sodaro bihil amru, pemaafan darimu menyebabkan timbulnya sesuatu. Di situ al-afwu termasuk musnad ilai, karena pemaafan itu menyebabkan timbulnya sesuatu, yaitu kebahagiaan atau sesuatu yang menyenangkan. Kemudian, contoh yang menyusahkan seperti al-qisoso hakama bihil qadhi, kisos telah ditetapkan oleh qadhi. Yang termasuk musnad ilaihnya yaitu al-qisoso, karena di sini kisos itu menyebabkan timbulnya sesuatu yang menyusahkan, tidak menyenangkan. Dengan musnad ilaih waladhi dan seterusnya yang masih samar, seseorang terdorong mengetahui musnadnya, yaitu kata-kata hayawan. Jadi waladhi itu, yang dimaksud waladhi itu hayawan. Dan yang ketiga yaitu taladzud, artinya merasa enak mengucapkan, dan tasrif, yang artinya memuliakan musnad ilaih, seperti Muhammadun Habibuna, Muhammad adalah kekasih kita. Habibuna di situ termasuk musnad, dan musnad ilaihnya itu Muhammadun. Dan yang nomor 4 yaitu tahsis, sekaligus menguatkan hukum, atau taqwiyah al-hukum, yaitu menghususkan musnad ilaih hanya dengan musnad. Jika musnad berupa fi'il dan fa'ilnya berupa dhamir yang kembali pada musnad ilaih yang dinafikan, seperti perkataan ma ana qultu hadza, saya tidak mengatakan hal ini. Maksudnya, khusus saya tidak mengatakan hal ini, demikian menurut mantuknya. Sedangkan menurut mafhumnya, berarti hadzal qawlu tsabitun li ghairi, perkataan ini hanya terjadi pada selain diriku. Makna taqwiyah al-hukum di atas diperoleh hanya dengan pengulangan isnad secara sempurna. Selanjutnya yang kelima, takmim, yaitu umum as-salab dan salab al-umum. Yang pertama, umum as-salab adalah memberlakukan salab atau nafi secara umum dari masing-masing bagian afrod musnad ilai, hingga tiada satupun yang ketinggalan. Hal itu ditandai dengan masuknya kulum atau al yang bermakna istighraq pada musnad ilai, sedang musnadnya disertai nafi, seperti perkataan Nabi dalam sebuah hadisnya, kullu dzalika lam yakun, semua itu tidak terjadi. Ketika ditanya, aku sirotis sholatu am nasita ya Rasulullah, apakah sholat itu dikosor ataukah anda lupa wahai Rasulullah? Perkataan itu dimaksudkan bahwa kosor sholat atau lupa sama-sama tidak terjadi pada Nabi. Yang B, salab al-umum, yaitu memberlakukan nafi hanya pada umum atau mayoritasnya, sehingga mungkin sekali masih terdapat bagian kecil yang tertinggal. Hal itu ditandai dengan didahulukannya nafi, baru alat keumumannya. Seperti perkataan lam yakum kullu insanin, umumnya orang tidak berdiri,
Maksudnya, secara keseluruhan tidak ada yang berdiri, namun masih terdapat sebagian kecil yang berdiri. Umum as-salab dapat berarti salab al-umum, karena umum as-salab termasuk salab al-kulli, atau peniadaan secara keseluruhan. Sedangkan salab al-umum hanya termasuk salab al-juz'i, atau peniadaan secara sebagian. Karenanya, jika terdapat salab al-kulli, tentu terdapat salab al-juz'i. Selanjutnya yaitu mengakhirkan musnad ilaih. Mengakhirkan musnad ilaih berkaitan sekali dengan mendahulukannya. Oleh karenanya, musnad ilaih boleh diakhirkan jika terdapat sebab-sebab untuk mendahulukan musnad. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.